أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، aina wasalat daur? Giliran siapa sekarang? Baca. Iqra. Iqra ma yu'khad min al-hadith wa tarjimha. Nah. Iqra. ما يؤخذ من الحديث الأول وجوب الإحداد 4 أشهر و10 على المتوفى عند زوجها. المتوفى عنها زوجها. على المتوفى عنها زوجها. Nah, yang diwafatkan suaminya. Apa terjemahannya? Wajibnya seorang wanita yang telah meninggal suaminya untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari. Nah, kedua. Antajtaniba kullu zinah min Antajtaniba kullu zinah min lubusin wa tibin wa huli wa kul wa ghairiha. Mana fa'ilnya? Dari fi'il tajtanib. Siapa fa'ilnya? Mar'ah. Hah? Al-mar'ah. Mar'ah. Baik, berarti kullu apa kulla? Kulla. Tadi kenapa baca kullu? Antajtaniba Antajtaniba kullu zinah min libasin wa tibin wa hulliyin wa hulliyin wa kuhl wa ghairiha. Hendaknya bagi seorang wanita untuk menjauhi seluruh perhiasan semua wanita yang berkabung. Hendaklah seorang wanita yang ditinggal suaminya meninggal untuk menjauhi segala perhiasan dari pakaian-pakaian yang, atau wanita yang berihdad. Hendaklah wanita yang berihdad menghindari segala perhiasan. Terus perhiasan dari pakaian-pakaian dan wewangi-wangian serta dari celan atau yang selainnya. Huli itu cincin, kalung, perhiasan. Dan perhiasan cincin dan kalung dan selainnya. Wa min az-zina hadhil masahik wal yakfi. Sebelahnya. Wa min az-zinati hadhil masahiki wal asbab allati futina bihan nas akhiran min burdatin wa manakir wa nahwu zalik. Wal maksud bizalika jami'uz zinah bi anwa'i mazahiriha wa ashkaliha min kulli ma yad'u ila duhbah fil mar'ah. Dan termasuk dari berhias yaitu
dari model-model pakaian Apa? hazihil masahib, Apa? model-model pakaian. Macam-macam pakaian. Kamu udah nyari di mana? Kamus? Hah? Masahik itu jamaknya mashuk. Siapa yang sudah dapat makna mashuk apa? Hah? Kan dikasih tugas. Apa mashuk? Masahik. Asbagh dari sabagh. Kalau sabagh sudah pernah disebut sebelumnya, iya kan? Sauban masbughon, dicelup dengan warna-warna tertentu yang menarik. Mashuk ini barakallahu fiikum. Belum ada yang dapat apa? Hah? Bubuk. Aslinya mashuk adalah bubuk. Apa saja yang bentuk bubuk disebut mashuk. Sehingga kadang-kadang ada mashuku kada, mashuk kada. Ada bubuk ini, ada bubuk itu. Tapi di sini adalah bubuk yang biasa dipakai oleh seorang wanita dalam membersihkan kulitnya. Kata beliau, yang banyak terfitnah para wanita hari ini. Apa yang kamu dapat? Mashuk. Hah? Warna bubuk latas. Bisa barakallahu fiikum yang biasa dikatakan di sini futina, terfitnah sebagian banyak para wanita hari ini, mereka biasa pakai lulur. Nah, dijualnya dalam bentuk bubuk. Dijualnya dalam bentuk mashuk. Mashuk ini tadi nanti kasih air, gosokkan ke sini. Nanti kulit jadi bersih. Kalau dicium harum. Itu juga termasuk zina. Termasuk zina. Barakallahu fiikum. Kalau yang asbagh pewarna. Teruskan. Jadi berbagai macam pakaian salah ya. Nah, teruskan. Perbaiki yang salah diperbaiki. Dan termasuk dari berhias yaitu bubuk warna dan pakaian yang dicelup. Tidak mesti warna. Bubuk-bubuk pembersih kulit dan pengharum kulit. Lulur. Terus yang manusia bisa terfitnah. Yang bisa terfitnah dengannya akhir-akhir ini. Min burdah wa manakir wa nahu zalik. itu jenis-jenisnya. Fal maksud bizalika jami'uz zina, maka yang dimaksud perhiasan ialah semua jenis sarana berhias dengan segala rupa bi anwa'i mazahiriha wa ashkaliha, dengan segala rupa dan bentuknya, min kulli ma yad'u ila rughbah fil mar'ah, dari semua hal yang mengundang nafsu pada wanita. Nah, dari segala hal yang menyebabkan wanita jadi menarik. Kulitnya halus, warnanya bagus, baunya harum, itu pakai mashuk tadi. Nah, teruskan sebelahnya. antajtanibal kuhlal ladzi yakunu zinatan fil aini walau lihajatin ilaihi wala ba'sa bit tadawi bima laisa fihi zinatan min kuhlin laisa lahu atharun wa qadratun wa nahwa fal madaru fi dzalika 'ala zinati wal jamal. Hendaknya bagi seorang wanita yang sedang berkabung untuk menjauhi celak yang dia adalah perhiasan untuk mata, walaupun adanya kebutuhan, Walaupun berhajat kepadanya, tetap tidak boleh. Terus, dan tidak mengapa baginya untuk berobat dengan obat yang
tidak terkandung di dalamnya perhiasan seperti celak yang tidak ada bekasnya dan obat tetes mata dan yang semisalnya. Maka patokan pada hal ini adalah perhiasan dan memperindah diri. Ya. Barakallahu fiikum. Nomor 3, hendaklah meninggalkan celak walaupun ada kebutuhan kepadanya. Walaupun sakit misalnya, matanya butuh dikasih celak, tidak boleh. Wala ba'sa bitadawi, tidak mengapa kalau berobat dengan sesuatu yang tidak menjadi perhiasan. Karena celak itu obat dan sekaligus persiapan, sekaligus perhiasan. Ada obat yang tidak merupakan perhiasan. Misalnya sejenis celak tapi tidak berwarna, misalnya. Barangkali ada. Maka itu tidak mengapa. Sebab di sini dikatakan la basa bitadawi bima laisa fihi zina, dengan sesuatu yang tidak mengandung hiasan. Misalnya kuhul laisa lahu athar, celak yang tidak ada bekasnya. Atau qatrah, obat tetes mata. Qatrah, obat tetes mata. Dan sejenisnya. Idzan fal madaru, sering diterjemahkan madar, adalah poros, lingkup edarannya hanya pada masalah perhiasan, wal jamal, keindahan. Kalau itu menghiasi, kalau itu mengindahkan, maka tidak boleh. Baik. Yang keempat, Yusru hadhihi syari'ah wa simahatuha haitsu khafafat asarul jahiliyah wa asqaliha. nah, Mudahnya syariat ini dan kelapangannya. ya, kelapangan atau toleran. Mudahnya syariat ini dan tolerannya agama ini. Haitsu khafafat, Di mana yaitu meringankan kesulitan dan keberatan yang ada pada masa jahiliyah. ya, haitsu khaffafat, di mana diringankan asar al-jahiliyah. Asar itu belenggu jahiliyah. Wa athqaliha, dan pemberatnya. Dulu yang namanya penjahat itu di penjara tidak mesti dikurung begini. Jadi lepas, bisa bekerja begitu. Tapi ada asar, yang dipasang di kakinya atau di lehernya. Biasanya di kakinya. Ini pasang di kakinya. Kemudian dikasih beban berat. Jadi mau lari juga nggak bisa. Pasti ketangkep lagi. Dengan ini mereka bisa bekerja ini, bekerja itu di luar. Ini namanya asar. Ini namanya athqal, pemberat, dari thaqal. Baik. Sepertinya zaman sekarang sudah nggak ada ya, karena terlalu atau kurang kemanusiaannya. Barakallahu fikum. Akhirnya jadi ungkapan bahwasanya yang tadinya berat jadi ringan,
seakan-akan dilepas belenggunya dan dilepas pemberat-pemberatnya, sehingga dia bebas atau lebih ringan. Lanjutkan. Wa min dzalika ma kanat tu'anihi al-mar'atu atau tu'anihi al-mar'atu. Nah, ta'ani al-mar'atu ba'da wafati zawjiha min dayyikin wa harjin wa mahinatin wa shiddatin mihnatin wa shiddatin tolilah tolilata am Jayid. dan di antara kesukaran wanita setelah ditinggal mati oleh suaminya berupa kesempitan, siksaan, dan kekerasan selama 1 tahun lamanya. Iya. Artinya yang dilepas dari belenggu-belenggu tadi, di antaranya ma tu'anihil mar'ah, apa yang dihadapi oleh seorang wanita setelah wafat zaujuha, setelah wafat suaminya dulu di zaman jahiliyah, min dhiqin wa harajin wa mihnatin wa shiddatin tailata 'am. Ya, ini dilepas belenggu-belenggunya, di antaranya apa yang dihadapi oleh wanita dulu ketika wafat suaminya, ada kesusahan, kesempitan, keberatan, ujian, kekerasan. Tailata 'am, sepanjang 1 tahun. Tailata dari kata tawil, ya. Nah, fakhaffafa. فخفف الله تعالى هذه المدة بتقصيرها إلى نحو ثلثها وبإبطال هذا الحرج الذي ينال هذه المرأة المسكينة. Nah, Maka Allah Ta'ala meringankan jangka waktu yang panjang ini dengan mengurangi sampai sepertiganya dan serta menghilangkan keberatan فأبالها النظافة في جسمها وثوبها ومسكنها وأباح لها مخالطة أقاربها ونسائها في بيتها. nah, Kemudian dibolehkan bagi perempuan tersebut ya, untuk membersihkan badannya, bajunya, dan tempat tinggalnya, dan juga dibolehkan untuk bermuamalah kepada kerabat-kerabatnya, ya, bergaul dengan kerabat-kerabatnya, dan juga dan para wanita di di rumahnya. rumahnya. Jadi, termasuk keringanan yang diberikan oleh Islam, wanita yang berkabung, wanita yang berihdad tidak dikurung, tidak dikucilkan. Boleh bagi mereka untuk mandi. Kalau jahiliyah tidak boleh mandi sama sekali 1 tahun. Bayangkan kayak apa itu. Dakinya setebal apa kira-kira? Hah? Apalagi di tempat yang berdebu seperti di gurun pasir sana. Sehingga barakallahu fikum, setelah Islam boleh mandi, boleh bersih-bersih diri fi jismiha, pada badannya. Apa syaratnya? Tidak memakai wewangian. Wa thawbiha, bajunya juga boleh salin.
Setahun tidak ganti baju, kayak apa itu? Nggak penyakit aja alhamdulillah. Dikhawatirkan penyakit. Panu, kuda, kudis, kurap, apalagi gatal-gatal. Alhamdulillah. Boleh dia bersih-bersih diri, boleh mencuci pakaiannya, membersihkan pakaiannya, wa maskaniha, boleh pula membersihkan tempat tinggalnya, bersihkan kasurnya, membersihkan ranjangnya, membersihkan spraynya, dicuci segala macam, boleh. Kamarnya juga dibersihkan, dipel, disapu, dikasih disemprot baygon supaya nggak banyak nyamuk, nggak apa-apa. Yang penting bukan mewangikan dirinya. Wa abahalaha mukhalatatu aqaribiha, dan dibolehkan untuk bergaul, bercampur, ngobrol dengan kerabat-kerabatnya, kakaknya laki-laki, adiknya laki-laki, saudaranya, bapaknya dan sebagainya, boleh tetap boleh. Wa nisaiha fi baitiha, boleh pula bergaul dengan para wanita kalau ada tamu berdatangan, gak apa-apa, ahlan wa sahlan. Boleh ketemu. Betapa ringannya. Sudah berkabungnya cuma 4 bulan, boleh ketemu manusia, boleh menerima tamu, boleh bergaul dengan kerabatnya, saudara-saudaranya, kakak adiknya, dan boleh pula membersihkan dirinya, mandi, membersihkan pakaiannya, bajunya, mencuci, tempat tinggalnya dibersihkan, kasurnya, ranjangnya, bantalnya, silakan, sehingga tetap menjaga kebersihan. Barakallahu fikum. Bukan seperti jahiliyah, harus kotor, harus dia tetap kumuh 1 tahun, tidak mandi, tidak cuci pakaian, nggak ganti pakaian. Nah, berikutnya, wa hifdzun lizauji haqqahu bijtinabiha ma yushhiruha min zinatin wa yarghabu biha fi muddatin hiya min huquqihi wallahu hakimun alim, dan menjaga hak suaminya dengan menjauhi apa yang membuatnya mencolok dari keindahan-keindahan, dari perhiasan dan yang membuat orang suka padanya, yang ini merupakan dari hak-haknya suami, dan ini adalah haknya suami. Wallahu hakimun alim. Dan termasuk, barakallahu fikum, keringanan bagi syariat ini adalah wanita tadi tidak berhias, itu adalah menunaikan hak suami, bukan sedang nyiksa diri. Kalau jahiliyah kan nyiksa diri, kalau ini enggak. Dia tetap boleh mandi, boleh bersih diri, boleh bersihkan pakaiannya, boleh bergaul, boleh. Tidak disuruh menyiksa diri. Tetapi jaga hak suami. Kamu itu berhias untuk siapa? Untuk suami. Para wanita, akhwat fillah, jangan lupa, kalian berhias itu untuk suami kalian. Kalau suami kalian wafat, untuk siapa kamu berhias? Iya kan? Untuk siapa kamu berhias? Maka untuk menjaga hak suami, jangan berhias. Jangan memakai pakaian yang bagus, jangan menyanggul rambut yang bagus, jangan memakai wangi-wangian, jangan memakai celak, jangan memakai saido, jangan memakai apalagi merah pipi segala macam. Jangan. Hormati suamimu. Suamimu wafat, maka kamu jangan berhias. Barakallahu fiikum. Ini huququz zauj, haknya suami. Barakallahu fiikum. Intahayna min hadzal hadits wa intahayna aidan min hadzal bab. Jadi gimana? Perlu ulangan? Sudah mau ulangan akhir, belum ada ulangan harian kan?
Berarti cuma dapat satu bab atau dua bab? Dari mana kita mulai? Sodak ya? Bukan? Atau hanya ihdad? Dari mana? Hah? Bab iddah. Berarti sedikit sekali. Tolak juga nggak masuk. Berapa hadis itu? Satu, dua, tiga, empat. Cuma 4 hadis. Terlalu mudah. Barakallahu fikum. Kitabul li'an. Masuk babul li'an. Al-li'an mushtaqqun min al-la'n. Apa terjemahan kitabul li'an? Hah? Buku li'an gitu. Hah? Tidak mesti kitab bermakna buku. Kitab bermakna kumpulan. Kitab dari kata katibah. Apa katibah? Pasukan, batalion tempur, itu disebut katibah. Madar kataba yaktubu kitabatan, madaruha al-jama'. Maknanya berkisar pada jama', kumpulan. Loh, kita bahkan tulisan, iya, tulisan itu kumpulan kata-kata, kumpulan huruf, kumpulan kata-kata. Baik. Maka kitab dikatakan buku karena di dalamnya kumpulan pembahasan-pembahasan. Kitabul li'an adalah kitab kumpulan, kitab bermakna kumpulan pembahasan-pembahasan li'an. Bab apa artinya? Pintu. Hah? Ya, bab maknanya pintu, yaitu tempat masuk. Pintu kan tempat masuk. Ini tempat masuk kepada pembahasan A. Ini tempat masuk pembahasan B. Ini tempat masuk pembahasan C. Kumpulan bab-bab adalah kitab. Dan kitab adalah kumpulan bab-bab. Sehingga jangan heran, di dalam kitab ada kitab. Di dalam kitab ada kitab. Pertama kitab Sahih Bukhari. Kamu buka, pertama kali Kitabul Iman. Kitab lagi. Habis itu buka lagi. Habis selesai pembahasan Kitabul Iman, Kitabut Thaharah. Bab. Kitabus Shalah. Bab. Kitabut Tauhid. Bab. Ila akhirnya. Al-an Kitabul Li'an. Kumpulan pembahasan tentang al-li'an. Al-li'an diambil dari kata la'an, yang artinya laknat. Wa huwa tardu wal ib'ad. Laknat maknanya adalah tard, pengusiran, ib'ad, dijauhkan. Lughatan.
Mushtaqun minal la'an wa huwa tard wal ib'ad. Karena kata la'ana yal'anu maknanya doa agar Allah jauhkan dia dari rahmat, agar Allah menjauhkan orang tersebut yang didoakan kejelekan tersebut, dijauhkan dari rahmat dan diusir dari rahmat. Allahumma al'an fulanan wa fulan, ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Maknanya ya Allah jauhkanlah dia dari rahmat. Fayakunu hadal kitab, maka jadilah kitab ini summiya kitabul li'an, dinamakan kitabul li'an, imma mura'at lil lafaz li'anna al-rajul yal'an nafsahu fil khamisah min asyahadat ala sidqi da'wahu. Di dalam kitab ini, dalam kumpulan pembahasan ini dinamakan kumpulan pembahasan li'an. Mengapa? Mura'atul lafaz, karena melihat lafadznya. Mura'atul lafaz karena memperhatikan lafadznya. Emang kenapa lafadznya? Lafadznya nanti dia akan mengatakan di kali yang kelima dengan laknat, semoga aku dilaknat kalau aku tidak jujur, semoga aku dilaknat kalau aku ini berdusta, sehingga dinamakan dengan li'an. Wazannya wazan apa? Li'an, wazan fi'al. Wazan fi'al itu bermakna apa? Saling. Bermakna saling. Seperti qital. Dari kata qatl. Qatl membunuh. Kalau qital, saling membunuh. Dia menyerang, ini menyerang. Disebut qital. Jadi wazan fi'al itu saling. Ini juga dikatakan li'an karena dua belah pihak, suami dan istri, saling melaknat. Barakallahu fiikum. Tetapi bukan saling melaknat lawannya, tapi masing-masing melaknat dirinya kalau tidak benar. Kalau aku dusta, semoga Allah laknat aku. Taib, sehingga dari lafaz itu dinamakan dengan kitabul li'an, pembahasan li'an. Washtuqqa min du'a'ir rajul bil la'an la min du'atil mar'ah bil ghadab. Tetapi diambil dari ucapan laki-lakinya, bukan diambil dari ucapan perempuannya. Karena walaupun kalimatnya fi'al, wazannya li'an, saling melaknat,